kepada Bapak Sugiarto SH untuk meluangkan waktunya untuk kita dan untuk berbagi pengalaman dan ilmunya lah kepada kita, karena kita juga masih banyak belajar dan sebagai salah satu proses kita dalam mengikuti mata kuliah etika profesi hukum ini Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik ya, yang mana saat ini sedang mengenyam pendidikan ya, dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah itu. Betul. Kira-kira ini berapa SKS ini? kalau tidak salah sih 3 SKS, 3 SKS ya. Untuk mata kuliah etika dan profesi, etika profesi hukum. Begitu berhubungan erat ya terkait dengan masalah ilmu yang sedang diemban ya, Iya. yang sedang dijalani ya. Baik. Terkait dengan masalah pengalaman ya. Ini perlu saya ceritakan panjang atau pendek? Singkat saja ya. Karena bicara pengalaman, perjalanan saya untuk mengarungi dunia profesi ini hampir bisa dikatakan 25 tahun. Saya berangkat dari izin yang saya peroleh, yaitu tahun 1998 ya, hingga sampai sekarang. Cukup lama, cukup berpengalaman, ibaratnya ya dalam istilah kita ini ya sudah merasakan pahit dan getirnya ya, asam dan garam itu sudah kita rasakan ya. Karena memang untuk profesi penegak hukum khususnya advokat ya, itu memang harus dijalani dengan penuh integritas ya. Integritas, yang kedua keberanian, dan yang ketiga kemauan untuk menegakkan hukum. Itu semuanya saya gabung menjadi integritas ya. Integritas itu dipengaruhi juga oleh kode etik ya, kode etik advokat ya. Tentunya sebagai advokat ya, saya harus mempunyai filosofi atau jargon ya, atau moto ya, sebelum saya menjalani selama 25 tahun. Moto yang biasa saya pegang itu adalah pertama, kita memang harus memahami suatu perkara. Yang kedua, penegakan hukum berintegritas ya. Dan yang ketiga, ya, memberikan bantuan tetapi tidak dalam rangka untuk justru menjadi masalah. Banyak lawyer-lawyer itu membantu tapi justru malah menjerembabkan kliennya, kemudian menjadi masalah yang baru. Nah, melihat itu semuanya, saya punya pengalaman yang sangat boleh dikatakan bisa menjadi catatan ya, catatan hidup saya dalam mengarungi advokat. Yang pertama, pengalaman yang paling sederhana saja ya. Saya tahun 2003 saya pernah mengalami kasus tanah ya. Kasus tanah kebetulan beradanya di Megamendung. Waktu itu mereka masih balita di bawah 5 tahun. Nah, kasus tanah ini kebetulan berebutan antara istri pertama, anak istri pertama dengan istri yang keempat. Kebetulan kalau boleh saya sebutkan, waktu itu kasus mantan Gubernur Kalimantan Timur. Nah, kasus ini sangat melibatkan, ya menghukumnya banyak sekali. Yang disinilah yang dibutuhkan integritas kita. Menghukumnya apa sih? Untuk penguasaan fisik, pihak lawan itu mengerahkan preman-preman. Kalau sudah berbicara tentang preman, ya, itu kan berbicara menghukum lagi itu. Padahal kita ini kan diajarin kuliah untuk menerapkan hukum, kan? Kalau perlu menegakkan hukum. Tapi ketika di lapangan itu kita sudah dihadapkan seperti itu, tentunya ya, nanti sebagai sarjana hukum jangan didasarkan pada teori Mengget ya, harus bisa berwacana, berkembang. Sehingga pada saat itu saya memang
menunjuk siapa pimpinan para preman itu. Saya minta mau bertanggung jawab atau tidak ketika masalah ini mau diselesaikan. Ketika mereka dibenturkan di masalah hukum, mereka nggak siap ternyata. Istilah intelektual kita. Kita akhirnya secara sukarela mengundurkan diri. Saya undang kepolisian untuk undang. Nah, disinilah pengalaman-pengalaman yang bisa digunakan ya, bahwa kita ini memang setelah di lapangan itu memang banyak teori-teori itu yang kadang itu tidak dimanfaatkan, tapi polarisasi hukum di lapangan itu yang digunakan. Itu perkara yang ya saya katakan awal-awal saya merintis. Pengalaman yang kedua yang agak sedikit nasional ya, karena waktu itu saya menangani perkara barangkali di kantor ya, perkaranya Arumi Basin. Pada waktu itu tahun sekitar 2012an itu luar biasa gegernya ya, yang mana saya selaku advokat ya, dari orang tuanya yang dilaporkan karena eksploitasi anak menggunakan undang-undang anak ya, undang perlindungan anak ya. Perkara ini juga menyita perhatian, waktu, dan konstelasi hukumnya di sini ini sangat luar biasa. Ada betapa ada unsur-unsur politisnya, sehingga sangat benar sekali kalau pas di mata kuliah apa itu istilahnya hukum politik ya, apa istilahnya itu. Ada itu saya pernah dulu mendapatkan mata kuliah namanya politik hukum ya kalau nggak salah ya. Masih ingat itu karena salah satu bukunya itu karangannya siapa itu. Saya sangat suka itu bukunya itu. Saya lupa pengarangnya. Mata kuliah politik hukum nggak salah. Jadi hukum itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Intinya itu. Hukum itu dipengaruhi oleh keadaan politik yang mengintari perkara tersebut. Ini bisa dilihat dari konstelasi perkara yang ramai saat ini, yaitu perkara masalah ijazah palsu. Itu konstelasi hukum, konstelasi politiknya sangat kental sekali. Maka saya pernah diajak ini untuk sebagai lawyernya Roy Suryo, mungkin saya karena waktu dan nggak bisa, tapi ya saya tidak fokus lah, artinya tidak mau lah gitu. Nah, lanjut ya. Dalam perkara Arum itu, ya, cara penyelesaian juga banyak sekali faktor-faktor non-yuridisnya juga. Ini nanti juga sangat berkaitannya dengan masalah etika profesi. Itu. Salah satunya apa? Misalnya saja, sebenarnya hukum itu sudah sangat jelas ya, diatur dalam undang-undang. Jelas. Ini normanya begitu. Tetapi di luar norma itu ternyata hukum itu bisa dibelokkan, diluruskan, bahkan diselewengkan atau diselundupkan. Nah, kenyataannya begitu pada waktu perkara Arum itu, pada saat menangani perkara ini, kita memang berhadapan dengan lembaga-lembaga seni pemerintah yang seperti LPSK. Kemudian lembaga-lembaga terkait dengan masalah perlindungan anak, dan lain-lain. Tugas kita itu hanya menunjukkan, memberikan bukti bahwa tidak ada semacam anak yang di bawah umur itu dieksploitasi. Pada waktu itu umurnya Arum ini kan masih di bawah umur 16 tahun masalah. Akhirnya alhamdulillah ya, pengalaman yang luar biasa waktu itu ada demo dan sebagainya ya. Kita sempat itu prihatin, kita yang mungkin barangkali sekarang sedang memperjuangkan ya, seperti Eki Sujana, Nino supaya Satrio dan lain-lain itu bisa menjadi satu bagian tim yang solid ya, sehingga alhamdulillah waktu itu Arum bisa kita ambil, bisa kita kembalikan kepada orang tuanya. Itu pun melalui semacam prosesi melalui Bapak almarhum AM Fatwa waktu itu. AM Fatwa waktu itu ya tahun 2012 misalnya.
alhamdulillah akhirnya kembali. Nah sekarang saya senang ya, Ibu Arum ini sekarang suaminya menjadi wakil ya, menjadi wakil gubernur Jawa Timur ya, mendampingi suaminya yang namanya siapa itu? Si Emil ya, Emil Dardak masalah sebagai wakil dari Ibu Khofifah. Itu pengalaman saya dalam menapaki profesi selaku advokat selama 25 tahun. Ini saya ambil yang sekiranya yang ya ada nilainya lah. Kode etik advokat itu rujukannya itu tentunya dimulai dari Undang-Undang Advokat ya, nomor 18 tahun 2003 ya, kalau nggak salah ya. Kemudian penjabarannya itu melalui kode etik advokat. Nah, tentunya ya, kalau berbicara kode etik advokat, sebelum terjun di dunia advokat, seorang advokat itu wajib disumpah. Tentunya sumpahnya sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, ada sumpah yang sifatnya umum, bahwa kita harus berintegritas, menegakkan hukum, siap memberikan bantuan hukum, tidak harus mereka yang mampu, tidak terkadang pro bono atau memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma, itu wajib. Itu yang penting, dua hal itu yang sangat penting menurut saya ya. Dan yang ketiga yang sebagai pelengkap itu ya tentunya kita harus menjalin juga hubungan ya, baik dengan klien dengan cara yang baik, hubungan dengan penegak hukum yang lain seperti pengadilan, hakim, kejaksaan, ya, kemudian kepolisian, itu juga harus dijalin dengan secara baik ya. Baik dalam pengertian tidak berkolosi, enggak, berkaitan enggak, baik dalam pengertian sama-sama penegakan hukum. Profesi advokat sama kedudukannya di depan hukum, ya kan, baik dengan hakim, dengan jaksa maupun dengan kepolisian. Itu salah satu yang saya sampaikan tentang profesi advokat. Ya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Menurut Bapak, bagaimana kode etik advokat mempengaruhi praktik hukum sehari-hari? Oke. Kode etik advokat itu kan formil ya, dicatat ya, cuma bisa dibaca ya. Tapi justru saya mencoba memberikan yang tidak ada di kode etik advokat, tetapi kode etik advokat itu bisa tegak. Ya, itu yang tidak ada pada kode etik advokat. Karena kode etik advokat itu tidak ada di ruang hampa, dia dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Ya, nah saya katakan begitu. Selaku profesi advokat, kode etik advokat itu jelas, itu satu kesatuan dengan undang-undang advokat, itu tidak bisa ya diganggukan atau diselewengkan ya. Justru bagaimana menegakkan kode etik advokat itu bisa berjalan ya. Saya ambil contoh, kode etik advokat tidak bisa berdiri sendiri. Kita sebagai advokat maunya itu kita lurus, on the track, ya kan, on the track ya. Tapi ternyata terkadang kita mendapatkan klien meskipun dalam kondisi salah, dia mempengaruhi kita. Itu yang saya maksud itu ya. Kalau kode advokat itu sudah baku, sudah ya ada lah pasal-pasalnya ya, itu sudah baku. Tetapi justru cara menegakkan, pertanyaan yang paling penting, cara menegakkan itu bagaimana, ya kan? Bahwa kode etik advokat itu ya ditegakkan, ya kan? Meskipun ada pengaruh-pengaruh dari pihak lain. Contoh, dalam perkara ijazah palsu, ada yang mendapat begini, wah itu pasalnya kok ditambahi, padahal tidak ada korelasinya ya. Menurut anggapan saya, kalau memang itu benar, itu sudah bertentangan dengan kode etik advokat. Ini berpengaruh sekali dengan siapa? Ya maaf kata ya, penegak hukum yang lain, dan hal ini kepolisian. Kalau memang toh itu tidak ada korelasinya dengan perbuatan melawan hukum, kenapa itu kok disisipkan? Nah itu yang saya katakan
kode etik advokat itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan profesi ya. Seperti yang saya katakan tadi, terkadang klien itu minta meskipun salah minta dibebaskan ya, itu ya. Contoh perkara Tanur ya, yang perkara di Surabaya itu jelas ada korban yang meninggal kemudian dibebaskan. Siapa yang punya masalah ya, itu advokat, karena advokat dipengaruhi oleh klien dengan iming-iming berupa sejumlah uang yang luar biasa, itu dari segi klien. Yang kedua ya, saya bongkar lah ini ya, saya bongkar semuanya rahasia bagaimana kita beracara ya. Nanti saya kasihkan solusi bagaimana jadi advokat yang tegak lurus ya, tegak lurus kode etik dan agama itu. Makanya jadi pengacara yang Islami itu salah satu butuh kita. Salah satu contoh lagi ya, ketika polisi mem-BAP kita ya, polisi sangat ada kata ini oknum ya, jangan sampai juga punya kode etik, yaitu undang-undang kepolisian Republik Indonesia yang nomor 2 tahun 2012. Terkadang di tingkat penyidikan terkadang kita itu dipres, apalagi dalam konotasi masih dalam tahap sebagai klarifikasi. Terkadang klarifikasi KUHP itu kan tidak mengatur, didampingi oleh lawyer. Saya melihat undang-undang KUHP yang baru itu nanti sejak dipanggil itu sudah didampingi oleh lawyer. Itu undang-undang yang sedang dipegang. Dan situ kan terkadang tidak ada pelanggaran. Begitu juga dengan di kejaksaan. Ketika perkara sudah P21, kemudian dilimpahkan tahap pertama adalah tahap kedua. Nenek-nenek yang mencuri semangka ditahan. Itu kan melanggar kode etik juga, ya kan, kode etiknya adalah kejaksaan. Begitu juga dengan hakim. Kejadian yang kemarin di Jakarta Selatan dan Pusat itu, hakim menerima suap tentang CPO minyak itu melanggar kode etik semua itu sebenarnya. Sekarang kembali ke kita, advokat. Sebenarnya sebagai advokat yang independen, saya menganggap advokat itu harus independen, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Dia harus punya prinsip, punya konsep, ya kan, bagaimana cara menegakkan hukum. Sebenarnya kalau itu sudah dipegang ya sebenarnya nggak ada pengaruh. Kita dapat sokongan sana ini jangan ada pengaruh ya. Cuma ada catatan, ya kan. Kita menegakkan kode etik itu kita harus punya catatan. Perlu saya sampaikan. Nanti seandainya adik-adik ini berprofesi sebagai advokat, ya. Pertama, advokat itu tidak digaji, ya. Ingat ini. Padahal kita tidak menutup mata bahwa kebutuhan kita saat ini kita butuh biaya dan sarana. Berbeda dengan jaksa, dengan hakim, dengan polisi mereka digaji. Advokat ini tidak digaji. Ya. Sama sekali ya. Tetapi advokat harus tetap eksis. Bagaimana pengaruh dari kode etik advokat itu? Mau tidak mau ya. Kalau adanya nanti jadi advokat harus punya sertifikat pendapatan di luar advokat. Kalau Bapak punya sertifikat, yaitu apa? Sekolah itu. Jadi ketika Bapak nangani perkara, jadi iming-iming dan lain sebagainya itu bisa dikesampingkan. Karena apa? Kehidupan sehari-hari Bapak sudah ditopang. Itu oleh apa? Sekolah. Sehingga Bapak bisa idealis, bisa mengatakan tidak, bahkan menolak bisa ketika kita mau dipengaruhi, karena kita selalu ingat waktu ketika advokat itu. Makanya nanti kalau seandainya muncul di dunia advokat itu keras dalam hal penanganan perkara. Makanya persiapan kita itu harus punya second income.
pendapatan tambahan baik itu di sektor real itu seperti sekolah atau sektor non real itu ya kita investasi investor lah, baik itu passive income ya, pendapatan yang di saham dan sebagainya, itu untuk membantu ya, sehingga apa, jika kita itu memperjuangkan kode etik narkoba. Kalau tidak ya kan habis kita lempar aduk. Ada tambahan sedikit pengalaman. Bapak ini kan sudah 25 tahun ya mengabdi dalam dunia kerja ya. Ini saya bagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu 5 tahun. Ini tahap kita itu belajar. Setelah lulus, kemudian dapat izin ya, dapat izin KTA, kartu tanda anggota Polri. Itu 5 bulan pertama itu sebaiknya itu semua perkara ditangani untuk menjaga pengalaman, yaitu mulai perkara yang kecil ya, masalah perceraian ya, kemudian perburuan ya, terus kemudian masalah tanah ya kan, terus kemudian masalah uang prestasi, hutang piutang dan sebagainya, itu jangan ditolak. Karena apa? Karena bakalan itu akan mewarnai pengalaman di akan datang. Setelah 5 tahun pertama itu lulus ya, ini profesi tanpa gaji, makanya 5 tahun ini pahit betul ini ya kan. Nah ini merasakan ini ya, merasakan. Berarti itu Bapak masih udah punya ketetapan kode etik sendiri atau masih? Kode etik itu baku. Ya, ketika kita mendapatkan izin KTA kemudian disumpah, itu bagian dari kode etik, sumpah. Ya kan? Sumpah advokat masuk dalam kode etik, termasuk undang-undang. Itu selama 5 tahun itu pegangan kita itu kode etik itu ya. Ini berbagi pengalaman. Baru 5 tahun kedua, ya kan? Kita bisa memilih. Dari sini kita ngambil spesialnya, kita, oh saya suka payintang, ya. Saya suka hukum saham atau apalah ya. Saya suka pertanahan, saya suka pidananya, itu mulai kita bisa memilih ya. Karena kita sudah punya pengalaman, biasanya dari segi ekonomi kita sudah mulai settle dalam mengaturnya, kita bisa memilih. Nah, ketika bisa memilih kita enak, kita sudah dikenal, kita nggak usah klien itu datang sendiri biasanya ya, itu datang sendiri kayak ya, tentunya second income harus mendampingi second income dari mulai start itu ya, second income itu harus mendampingi dulu Bapak mulai dari ini bikinan Bapak second income. Awal merintis punya usaha kayu, ini termasuk salah satu kenangan ini bikinan Bapak itu. Mungkin saya punya pabrik di belakang sana, workshop lah kiranya buat pabrik ya. Tetapi karena memang kurang fokus, tidak terurus, ya akhirnya itu ternyata urusan yang juga. Ya. Akhirnya itu punya itu bikin sekolahan yang alhamdulillah sekarang. Artinya apa? Second income itu tetap harus ada, meskipun gonta ganti nggak ada masalah. Ya. Nah, baru fase kedua 5 tahun kedua itu sudah ngambil spesial ya kan, misalnya oke deh masalah pertanahan tuh ya, tapi tidak menutup yang ini selain itu tangani juga, tetapi benar-benar diperdalam, kalau perlu ambil sekolah lagi ya, S2 ngambil lebih spesifik ya kan, apa misalnya hukum pidana ya kan, dan sebagainya ya, itu sudah mulai. Nah kemudian 5 tahun ketiga ya, itu sudah mulai nolak perkara. Kita menolak perkara, kalau menolak perkara sebenarnya perkara kayaknya tidak sesuai dengan passion saya ini misalnya ya, ini contoh aja, atau perkara ini terlalu berbau kolusi ya kan, sangat berat ya. Ini tahap ini kita sudah mulai menolak perkara 15 tahun itu sudah mulai, baru 20 tahun dan seterusnya kita sudah mulai ya kan, perkara yang enjoy saja ya. Terkadang ada perkara yang ada duitnya ya kita tangani ya kan, karena dari segi finansial kita sudah
jangan kita mencari lagi. Ya, ini kaitannya dengan masalah kode etik itu. Sampai jangan kaget, profesi kita ini profesi yang berbeda ya, meskipun itu penting tapi berbeda untuk strangle ya, untuk ketahanan. Ya. Oke. Ada ketentuan yang diatur baik dalam undang-undang advokat maupun di dalam kode etik ya, bahwa advokat bisa meminta ya kan honorarium, istilahnya honorarium ya, bukan sukses fee ya. Yang mana honorarium itu besar kecilnya itu atas dasar kesepakatan. Nah, kesepakatan itu tentunya ya kan dirumuskan oleh kedua pihak ya, antara advokat dengan pihak klien ya kan, itu sehingga jadi formula ya. Memang ada hak advokat itu untuk mendapatkan honorarium ya. Nah sekarang pertanyaannya, salah honorarium ya, pendapatan ya. Memang benar ya, advokat kalau nggak ada pendapatan ya bagaimana mau membela kepentingan klien. Cuma pendapatan itu yang istilah Belanda itu honorarium, itu memang harus ada pembatasan. Pembatasannya apa? Pertama ya memang sesuai dengan kemampuan dari pihak klien. Kalau klien perorangan dan kebetulan dia cara penciptanya tidak mampu ya jangan dipaksa. Atau barangkali akan pro bono ya, artinya gratis ya. Tapi kalau kayak itu berupa perusahaan, PT dan sebagainya ya, tentunya akan sesuai dengan pendapatan PT. Sehingga misalnya kadang advokat itu mendapatkan honorarium itu yang besar itu memang dia ada itu ya, tapi dengan pembatasan. Yang kedua, advokat ya, dilarang menjanjikan kepada klien ya kan bakal memenangkan perkara dengan harapan apa, klien itu mau mengeluarkan dana operasional itu, dana pemenangan perkara, tapi juga janji yang buruk bakalan perkara ini bakalan menang bla 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 bla, itu tidak boleh. Advokat itu hanya bisa mengupayakan hukum. Masa kita menangani narkoba bakalan bebas kan nggak mungkin ya, atau kita menangani perkara pembunuhan bakal lepaskan nggak mungkin. Seorang advokat menegakkan hukum dan mengupayakan hukum sehingga apa, hak-hak ya, tersangka, terdakwa, terpidana itu tidak dilanggar. Dia mendapatkan keadilan sesuai dengan porsinya. Yang kedua, saya kasih filosofinya. Karena Bapak sudah 25 tahun untuk sebenarnya musuh pertama kali advokat itu siapa? Ayo, ini pertanyaan. Musuh advokat pertama kali itu siapa? Klien. Nah, ini jawaban ini. Musuh pertama kali kita ini adalah klien. Kenapa klien? Terkadang klien memberikan informasi hukum itu ada yang disembunyikan. Tuh, ya, menyembunyikan sehingga seolah-olah selalu kebenaran saja yang disampaikan. Kadang klien, ya, musuh pertama kali itu kadang meminta ke advokat untuk nyogok. Ini yang terlanggar dengan kode etik. Terkadang nyogok perkara yang di Surabaya, Anu itu sehingga hakim memutus bebas karena musuh pertama kali itu bukan pihak lain ya memang kita berhadapan masalah hukum, tapi justru dalam kinerjanya itu ya kayak integritasnya itu advokat terpengaruh oleh kejujuran dari klien. Makanya filosofinya ketika mendapatkan klien harus digali sebanyak-banyaknya, makanya dibutuhkan ilmu pendataan. Kemarin Bapak baru pulang dari Garut ya, jauh banget pulang. Kalau lewat Bandung itu kurang lebih 33 kilo dari Bandung ya. Tapi kalau lewat jalur totalnya itu 73, jadi tengah-tengah antara. Itu jangan patok pendataan. Ternyata ketika Bapak ketemu dengan klien, ada informasi yang nggak lengkap. Makanya saya perlu ke lapangan mendata orang-orang itu yang berhubungan dengan masalah hukumnya itu satu persatu. Oh, ternyata itu belum tahu ya itu.
pada saat itu kita jelaskan. Suatu saat dia bakal jadi saksi kan, kita jelaskan. Itu waktu 3 hari kita udah akan ke lapangan. Ya kayak kemarin Pak Tika ya, itu dalam rangka pendataan. Dari situ, selain musuh pertama dalam tanda petik ya beragam, bukan musuh beradar, enggak. Musuh pertama itu adalah klien. Terkadang klien itu tidak mampu menyampaikan posisi hukumnya. Disinilah tugas selaku advokat. Ya, kan banyak klien itu dari derajat yang menengah ke bawah ya. Dari segi ekonomi dan ilmuannya kan tidak tahu betul. Dia tidak bisa menyampaikan informasi hukum. Ya. Ini tugas pengacara untuk bisa menerjemahkan yang nanti akan disajikan berhadapan-hadapan dengan pihak lawan. Itu ya, sehingga perkara kita itu bisa dikatakan mendapatkan dalam pengertian kemenangan yang baik gitu. Karena begitu. Ya, disitulah sulitnya seorang lawyer ya, tidak hanya semata duduk diam manis di belakang meja, tidak. Seorang lawyer itu memang harus di lapangan, menguasai lapangan, melakukan pendataan. Nah, disitulah kita bisa menentukan tarif. Tarif di situ masuk akal kan tarifnya. Ya. Jadi nggak kemahalan, nggak terlalu rendah, bukan menghitung perjalanannya. Bisa keluar kota berapa, belum hotelnya, makanan kecil, pulsa telepon, ya kan, dan uang saku, uang yang perlu ditinggal di rumah, kan juga harus dihitung, ya. Buat bayar SPP kan ya. Yeah. Nah, kan itu harus dihitung, ya. Kan sehingga wajar kita mendapatkan honorarium, ya, itu. Tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah, tapi secara profesional, ya, itu. Kesimpulannya kita berhak mendapatkan. Ya, pesan-pesan saya untuk adik-adik yang nantinya bakalan lulus kuliah, kemudian wisuda, kemudian terjun ke masyarakat. Sebaiknya pertama harus sadar mau jadi apa dulu. Sadar mau jadi apa. Ketika sudah menentukan kesadaran atau cita-cita, tentunya berkaitan dengan masalah hukum itu harus banyak belajar. Profesi misalnya profesi advokat itu seperti apa sih? Dia harus banyak belajar, menjaga pengalaman. Pengalaman saya ini luar biasa, Pak. Saya juga sebagai Gaden ya. Kemudian kalau seandainya menjadi polisi, ada itu mahasiswa jadi polisi kan ya. banyak, ya. Atau jadi jaksa atau jadi hakim. Harus tahu diri. Kalau jadi polisi ya tidak boleh berbisnis. Artinya main perkara jual beli hukum karena sudah digaji. Apalagi lulusan Universitas Islam. Ya, ya boleh. Begitu juga dengan jaksa, dengan hakim. Beliau-beliau ini sudah digaji. Jangan berprofesi sebagai advokat juga. Ya kan? Kalau advokat malah digaji, ya kan? Mereka juga paling biro, saya bantu angkatan itu. Ini satu pesan-pesan saya. Kalau sudah mau tentu. Dan yang ketiga, sebagai sarjana hukum tentunya harus mengembangkan ilmu ya. Di lapangan itu sama sekali akan teori itu cuma 25%. Selebihnya itu pengalaman di lapangan ya. Mungkin ini yang pertama ya, yang jelas selalu mohon perlindungan pada yang kuasa, itu yang pertama ya. Kemudian baru dunianya itu perbuatan itu pasang bekal ya. Ditambah pengalaman saya kalau memang terjun di dunia swasta yaitu tekad income penting sekali biar nanti sebagai advokat jangan melacurkan diri. Terkadang sakit hati kita hasil pengacara ini halal atau tidak, kadang ada pertanyaan itu ya. Ada pertanyaan. Nah, untuk menjawab itu saya jawab ya, profesi kita ini seperti profesi dokter ya kan, bahkan profesi kita itu seperti profesi tukang sayur ya. Maaf kata ya, ketika dokter mengobati wanita tunasusila karena sakit ya, kan dokter dapat upah
dari hasil kencang semalam itu dibawa ke rumah, ya kan, dari bawa ke rumah dibelanjakan ke tukang sayur. Apakah tukang sayur itu haram atau halal? Karena dari orang itu. Ini yang harus ditepis, yang harus dijaga. Terkadang saya nangani perkara korupsi, dapat penghasilan dari hasil korupsi. Pertanyaannya haram atau halal itu? Ya hampir sama. Saya mendapatkan seperti wanita tunasusila itu yang bekerja itu dibayarkan ke dokter, ya kan, kemudian dokter dibelanjakan ke tukang sayur. Itu hampir sama seperti itu. Kembali yang pertama, niat kita. Itu ya, jadi profesi yang mulia itu harus punya martabat, harus diperjuangkan. Saya rasa pesan dan kesan yang saya sampaikan itu tiga itu tetap berpegang pada agama Allah, ya, satu itu. Ya. Yang kedua, ya, kode etik ya selalu dipegang, selalu jujur, ya, integritas. Dan yang ketiganya, manfaatkanlah ilmu untuk dikembangkan. Ya, ya. Yang termasuk yang kedua integritas itu loh. Kalau sudah jadi jaksa, hakim, dan polisi, jangan seperti pengacara lah, nyari ya kadang dengan kewenangannya saya tahan ya, kadang begitu, nggak boleh. Berintegritas kita. Ya, yang ketiga ilmunya kan, sekarang ilmunya bagus sekali loh, karena banyak undang-undang yang baru lahir itu yang kaitannya belum diuji, yang seperti undang-undang ITE itu kan ada pembahasan itu ilmu itu. Kalau tiga hal itu ada pada Allah yang kuasa, integritas dan pengembangan ilmu. Mungkin cukup sekian ya apa yang telah kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas ilmu yang sangat banyak yang telah Bapak paparkan. Ya, dan terima kasih juga pengalaman, pengalamannya semoga bisa memotivasi kami semua yang ini, dan juga mungkin nanti teman-teman yang kebetulan menonton video kami ini menjadi motivasi lebih baik lagi.